Ada perwakilan tiap kelas 3 orang yang pergi belanja langsung ke pasar. Mereka harus belanja. Iya. Duitnya dari mana? Tunggu. Timpan itu apa? Timpan tuh kue khas Aceh. Dalamnya tuh isi kelapa bisa, isi serikaya bisa. Oh, ini udah kayak jualan aja nih. Yang biasanya malas dengerin guru nerangin pelajaran jadi semangat gitu. Tapi kalau ada proyeknya kayak semangat aja gitu. Jadi mau siap pertamanya tuh dia. Mau siap pertama? Malah dia yang mau siap pertama. Halo Sobat Inspiratif, apa kabar? Selamat datang di Telusur Inspirasi, ruang diskusi untuk menggali berbagai inspirasi untuk semua. Saat ini kita ada di Pulau Sabang, ini daerah yang paling barat dari negara Republik Indonesia. Saya ada di SMP Negeri 1 Sabang dan kita akan mencoba untuk memahami apa sih kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah ini. Bersama saya Iwan Syahril, mari kita telusur inspirasi. Baik Sobat Inspiratif, yuk kita kenalannya sama narasumber kita. Ada 3 orang nih. Halo Bu Zaulia, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak, senang bertemu dengan Bapak hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya lihat Bapak di mobil berpenggerak aja, tapi alhamdulillah hari ini saya dapat bertetap langsung dengan Bapak. Baik, Bu Zaulia boleh cerita dulu buat Sobat Inspiratif di Telusur Inspirasi, Ibu guru apa? Baik Bapak, perkenalkan nama saya Zaulia. Saya mengajar IPA di SMP Negeri 1 Sabang Duli. Saya sebenarnya berasal dari Aceh Tengah. Jadi merantau Ibu kesini. Merantau Pak. Tugas pertama Ibu ada di Pulau Sabang? Langsung di Sabang Pak. Ya. Baik, makasih Bu Zaulia. Kita ke narasumber selanjutnya dulu perkenalannya. Halo Putri. Halo. Apa kabar? Baik. Putri kenalan dong, ini Putri kelas berapa sih di SMP 1 ini? Perkenalkan, Putri dari kelas 8. Putri di sini dari awal sekolah. Ini di sebelah kita, sebelah Putri ada kayaknya yang paling ganteng satu-satunya narasumber kita di Telusur Inspirasi kali ini adalah Azam, betul ya? Azam, kenalkan. Boleh? Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Altaf, saya dari kelas 85. Oke, terima kasih. Nah, saya akan coba tanya beberapa hal dulu ya. Kayaknya kalau dimulai tadi dari Bu Zaulia, sekarang kita mulainya dari Azam. Jadi kita balik nih. Azam boleh cerita dulu, Azam tuh senangnya apa sih kalau lagi ada waktu luang di rumah? Kegiatannya apa? Kalau biasanya kalau ada waktu luang itu, kalau waktu luangnya sedikit biasa cuma main game. Main game. Tapi kalau hari libur itu biasa Azam main bola. Azam ini katanya suka pelajaran bahasa Inggris. Betul ya? Betul. Sejak kapan Azam suka pelajaran bahasa Inggris? Sebenarnya dari SD udah suka. Oh, ya? Tapi semakin waktu naik ke SMP ini semakin suka lagi. Semakin suka. Ya, karena pelajarannya seru. Pelajarannya seru. Azam waktu di SD siapa yang memperkenalkan bahasa Inggris sama Azam? Dulu kakak yang ngajarin pertama. Kakak. Azam anak keberapa? Anak kedua. Ada kedua. Jadi ada satu kakak nih. Can you introduce yourself again in English perhaps? Kalau umum sih bilang terlalu karena lagi proses belajar. What's your name? My name is Muhammad Azam Altaf. Okay. How old are you? I am 13 years old. 13 years old. What's your hobby? My hobby is playing football. Playing football. Good job. So you can speak English as karena bahasa Inggris itu sama kayak main sepak bola. Sepak bola kalau cuma kita hanya menganalisis aja, kalau nggak main kan nggak seru ya. Ya. Jadi harus terus praktek nih. Kayaknya Azam udah bagus. Azam, ini cerita ya. Kelas berapa sekarang tadi? Kelas 8. Apa benar kelas 8 tuh sudah menerapkan kurikulum merdeka ya di SMP 1 Sabang? Sudah dari kelas 1 juga udah kurikulum merdeka. Kelas 1 SMP maksudnya? Ya. Oke. Sudah kurikulum merdeka? Sudah. Apa pengalaman Azam boleh cerita nggak? Seperti apa sih? Pengalaman yang serunya tuh di project. Di proyek?
karena kan project itu misalnya kan kita nih nggak tahu cara buat kan. Kalau di SMP Azam udah 3 kali project. Pertama project buat timpan, project buat minyak VCO. Tunggu. Timpan itu apa? Timpan tuh kue khas Aceh. Oh, kue khas Aceh. Ya, dalamnya tuh isi kelapa bisa, isi serikaya bisa. Oh, ini udah kayak jualan aja nih. Boleh pakai kelapa, boleh Serikaya. serikaya. Oke, terus yang kedua, Buat minyak VCO. minyak VCO. Ketiga, Ekoprint. Koprin. Apa yang paling Paling seru buat ekoprint. kenapa? Karena kan itu kan buatnya individu sendiri-sendiri. Jadi kan kita bisa kreativitas sendiri. Misalnya mau daunnya bentuk apa, warnanya bentuk apa. Jadi kan seru gitu. Iya. Terus yang serunya lagi kan daunnya diketok-ketok Daunnya sampai daunnya keluar. Iya. Kemudian kan direndam. Iya. Jadi waktu siap direndam itu kan dijemur. Kalau udah siap tuh rasanya kayak senang aja bisa buat sendiri gitu. Oh gitu. Azam buat sendiri. Iya. Teman-teman juga buat sendiri. Iya. Untuk isi LKPD. LKPD. Oke. Baik. Sekarang Putri ya. Oke. Putri. Kalau Putri anak keberapa di keluarga? Anak pertama dari 2 bersaudara. Oh gitu. Adiknya kelas berapa sekarang? Masih TK. Oh, ini TK. Oh, Putri jadi kakaknya ya, yang jauh banget kayak Azam gitu ya. Kalau Azam kan adiknya tuh. Putri ngajarin apa sama adiknya yang TK? Nggak ada, karena kalau ngajarin adik pastinya jadinya berantem. Oh gitu ya. Adik rewel, susah. Karena dia cewek cowok adiknya? Cowok. Oh gitu. Jadi nggak nyambung ya Putri ya? Iya. Jadi dia pasti lebih banyak ngangguin Putri kali ya? Itu emang, pasti. Kayaknya hobi adik-adik tuh ngangguin kakaknya gitu ya? Iya. Tapi Azam enggak ya? Enggak. Oh enggak, ini adik yang baik Putri. Oh kadang-kadang, ngaku juga. Beda jahilnya. Ngaku juga. Oke, Putri, kalau waktu luang sama kayak Azam, Putri apa sih kerjanya kalau apakah di rumah atau di mana aja kalau ada waktu luang, senangnya apa? Itu tergantung mood, tapi kalau lagi mood banget itu ya ngedit Canva, karena Ngedit Canva? Iya, karena di kelas 2 ini lagi suka-sukanya buat Canva, misalnya kayak buat poster dari Canva. Nanti Putri bisa print sendiri. Habis itu atau Putri bakalan buat kartu ulang tahun, walaupun kawannya yang ulang tahun masih lama. Tapi misalnya lagi mood, Putri buat itu. Kalau Putri lagi mood banget itu biasa hasilnya bagus, Putri puas sendiri dengan hasil Putri. Tunggu, Putri Canva ini belajar dari mana dulu nih? Kok tiba-tiba udah hobinya ngedit Canva? Pertama Canva itu lihat dari TikTok, habis itu dari TikTok? Iya. Habis itu coba lihat-lihat lagi. Awal itu belum tahu malahan itu aplikasi apa namanya. Masih bingung, ini aplikasi apa kok bagus. Udah coba cari di Google nama aplikasinya, terus lihat tutorialnya lebih ke YouTube. Karena di YouTube belajar di YouTube nih? Iya. Nah Putri, tadi kan kita udah tanya sama Azam ya tentang pengalaman di Kurikulum Merdeka. Kalau bagi Putri, apa sih pengalaman dalam pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka yang paling berkesan? Paling berkesan dari semuanya? Dari semuanya itu pasti tetap di P5. Tetap di P5 juga? Iya. Kalau P5-nya? Karena di project itu emang semenarik dan seseru itu. Kita bisa buat sama-sama. Kekompakan kita itu walaupun kekompaknya di kelas, di project itu kita lebih kompak, lebih seru. Pengen lagi nih project. Pasti kalau udah di hari akhir project itu, kok udah siap projectnya ya? Kayak gitu. Kenapa? Maksudnya udah siap mau lanjut terus gitu? Iya, biar bisa sama-sama lagi, lebih senang lagi. Tapi kan walaupun kita project itu harus mata pelajaran tetap dimasuk. Jadi kalau di project itu pasti semuanya senang, apalagi di project awal, di project timpan. Yang bikin kue yang tadi itu ya, ada isinya kelapa atau serikaya. Kenapa seru banget timpan ini? Kayaknya rugi banget ya Azam nggak sempat ikut ya kayaknya ini. Ada perwakilan tiap kelas 3 orang yang pergi belanja langsung ke pasar. Mereka harus belanja? Iya. Duitnya dari mana? Duitnya dari sekolah. Jadi dikasih modal sama sekolah. Iya. Terus di situ mulai keluar jiwa teman-teman yang keibu-ibuan. Kayak ibu-ibu rumah tangga gitu. Maksudnya gimana? Mereka
entahkah yang penjualnya yang baik atau teman kelas Putri yang pandai nawar. Jadi mereka belanja dengan uang 50.000 itu mesti ada kembalian. Mesti ada kembalian? Iya. Padahal harusnya rencananya tuh 50.000 tuh habis ataupun pas ya? Kurang mungkin. Oh, malah kurang harusnya. Tapi kawan-kawan Putri bilang, Ibu kan ada guru pendamping atau wali kelas, Ibu ini masih ada kembalian, uang kamu dikemanain kayak gitu. Padahal mereka udah beli kelapa, udah beli semuanya. Terus ada momen lucu, kan sebelum proses pembuatan itu ada juga beli kelapa 1. Ada teman Putri yang kelapanya dimasukin ke kulkas. Jadi pas hari H mau buat itu isian timpannya isiannya tuh udah keras, jadi lama kerjanya di situ. Ketawa semua kami, kayak mana nih? Jadi beli lagi kelapanya dengan uang yang sisa kemarin itu. Putri apa perannya di kelompok? Peran di kelompok nggak ada, karena Putri itu yang presentasi selama 3 kali project itu Putri yang presentasi. Oh, presentasi terus Putri? Iya, karena bukan nggak mau kasih ke yang lain. Pada saat ditanya mau nggak jadi presentasi lagi, nanti dikasih tahu apa gimana. Terus mereka bilang nggak mau, Putri aja, Putri bisa, nggak mau Putri aja, Putri bisa. Jadi ya udah Putri jadi presentasi terus. Padahal yang misalnya kayak ada pengawasnya bilang nggak boleh lagi Putri, tapi karena daripada nggak ada yang presentasi di akhir, kelas lain udah presentasi, ya udah Putri terus yang presentasi. Nah di situ juga Putri kembangkan public speaking Putri. Karena itu biasanya diajarin sama Bunda atau itu ide Putri sendiri? Ide Putri sendiri. Oh hebat, luar biasa Putri. Ternyata kurikulum Merdeka itu seseru itu ya? Iya. Beneran seru-seru kayak gitu ya? Emang seseru itu, seru banget. Seru banget. Dan nggak mau berhenti kayaknya, mau apalagi nih project selanjutnya gitu ya Putri? Ini pengen cepet-cepet project. Tapi mereka lebih seru tuh kalau di project, misalnya kayak ada teman-teman yang males nih kalau di mata pelajaran, susah untuk dengar guru ngejelasin. Nah di saat project itu dia bisa, aku mau kerja, ini apa ya? Kalau bisa dia yang siapin duluan project itu apa yang mau dibuat. Oh, tadinya biasanya dia nggak mau dengerin guru ngejelasin. Iya, tapi kalau di project dia itu bakal lebih cepet, bakal lebih semangat. Nah di situ kita terkumpul semua, bakal lebih seru. Karena kalau di pelajaran kan pastinya seringnya individu kan. Semuanya jadi semangat. Mau yang biasanya nggak suka belajar pun jadi semangat gitu ya. Oke. Luar biasa nih Azam sama Putri. Kita pindah dulu ke Bu Zauliah ya. Bu Zauliah kayaknya ini cerita dari murid-muridnya seru-seru banget nih. Gimana sih guru-guru menghadapi keseruan ini dalam penerapan kurikulum Merdeka? Karena berpihak pada Putri. Jadinya kan kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi misalnya kayak Mbak Fonten tadi gitu, itu mereka secara nggak perlu kita ajarkan, itu mereka akses sendiri. Gitu juga kayak si Putri tadi tiba-tiba udah suka aja dengan Canva gitu. Itu kan mereka informasinya itu mereka dapatkan dari TikTok, dari media sosial gitu. Kami hanya memfasilitasi saja. Seseru itu ya. Tapi kalau boleh cerita Bu Zauliah, di awal sekali ketika belum ada cerita proyek-proyek ini ya, di awal sekali waktu SMPN 1 Sabang memilih untuk menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri, itu apa yang dinamikanya seperti apa? Rasanya kalau kita ingin menjalankan program kurikulum Merdeka ini nggak susah gitu, karena anak-anaknya juga memang sudah aktif. Dan memang seharusnya inilah saatnya kita itu harus hijrah dari yang kurikulum sebelumnya, supaya anak-anak ini maksudnya potensinya itu tuh tercover gitu. Di awal ketika belum ada rujukan, belum ada tanya-tanya, itu gimana belajarnya untuk ide-ide atau memahami apa sih yang dimaui oleh kurikulum Merdeka itu seperti apa di ibu dan mungkin dari sekolah melakukan apa ya? Melihat belajar dulu nih Pak, dan mendalami materi kurikulum Merdeka ini maunya seperti apa gitu. Kemudian setelah mendalami, dari mana? Mendalaminya itu dari PMM. Iya. Siapa yang login PMM waktu awal-awal sekali? Kepala sekolah. Dari kepala sekolahnya sendiri dulu belajarkan diri. Dia mensosialisasikan kepada kami bahwa
ayo kita bisa ikut kurikulum Merdeka. Jadi Ibu membagikan apa yang didapat dari program guru penggerak kepada guru-guru yang ada di sini. Bahwa itu kita perlu juga gurunya dulu, dimulai dari gurunya dulu gitu ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu katanya ini Sobat Inspiratif, Bu Zaulia itu juga nulis buku loh. Ini buku tentang laut, Sabang, lihat nggak? Laut, Sabang, dan masyarakat, gitu ya. Dan satu lagi, ini tentang laut, jembatan Sabang dengan dunia. Nih Bu Zaulia, salah satu penulisnya, dan katanya ini materi tentang sains yang mengintegrasikan kearifan lokal dan sudah dijadikan sebuah buku. Ibu boleh cerita sedikit nggak tentang ini? Awalnya kan energi, jenis-jenis energi, ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi mekanik, terakhir ada energi tsunami. Oh. Ya, di situ kearifan lokalnya ada energi tsunami dan ada energi tsunami. Angin. Oh, ya, okay. benar, energi tsunami Pak. Yeah. Jadi gini, saya tanya kepada maksudnya di buku itu mengajak siswa berpikir, murid berpikir, kenapa Sabang ini aman dari tsunami? Maksudnya kenapa waktu itu tsunami yang besar 2008 itu tidak menghantamkan Sabang? Padahal orang di luar sana, terus saya dulu di Banda Aceh, orang di luar sana mengira itu Sabang itu sudah tenggelam, gitu. Karena dia dikelilingi oleh laut. Yeah. Tetapi ternyata dari cerita masyarakat sekitar, waktu tsunami itu di Sabang hanya berupa air pasang yang masuk ke kota, beredar di kota, gitu. Nah, ternyata setelah diselidiki, maksudnya secara sainsnya itu kita punya Teluk Sabang. Punya Teluk Sabang ini yang unik, malah tidak ada di seluruh dunia. Teluk Sabang ini kedalamannya itu sekitar 20 meter ke bawah, dan tekstur bentuknya di bawah itu terjal. Ketika gelombang tsunami dengan V datang dengan kecepatan V gitu, karena ada kedalaman tadi, kedalaman laut, jeblok dia ke situ. Ya, jadi jeblok itu hanya high-nya gitu. Jadi kesannya kepada mereka itu bahwa kita memelihara laut kita yang unik ini, memelihara terumbu karang dan memelihara pepohonan makhluk ini seperti membentengi Sabang ini dari gelombang. Keren ya, dan kemudian bisa sampai menstrukturkan semua pikiran tadi, kearifan lokal ke dalam sebuah materi ilmu tentang sains, dan bisa berkolaborasi juga bareng-bareng. Selamat Bu, ini sebuah hal yang luar biasa. Semoga ini bisa terus dikembangkan ya Bu, karena ini yang kita butuhkan untuk terus menjadi materi pembelajaran yang relevan, memancing keingintahuan, dan tentunya melahirkan inovasi-inovasi di masa mendatang gitu Bu. Wifas, harapannya saya juga seperti itu Pak. Iya. Nah, ini terakhir nih pesan, ajakan kepada pemirsa, Sobat Inspiratif di Telusur Inspirasi. Apa pesan ajakan dari Azam, Putri, dan Bu Zaulia kepada Sobat Inspiratif Telusur Inspirasi? Azam dulu, silahkan. Pesannya jangan patah menyerah. Kalau kurikulum Merdeka ini kan seru. Yeah. Jadi kadang ada orang yang belum pernah rasain kurikulum Merdeka kan, pikirannya kayak proyek itu kan capek, kayak pikirannya susah gitu kan. Yeah. Tapi kalau udah cita laksana ini, pasti nanti misalnya proyek udah mau siap, katanya kok udah mau siap aja, kapan nih proyek lagi? Pokoknya intinya jangan pantang menyerah dan tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa. Silakan Putri, apa? Pak Putri, ayo teman-teman kita semangat, karena di kurikulum Merdeka tidak ada yang namanya pelajaran itu susah. Karena dengan kurikulum Merdeka itu meningkatkan semangat untuk kita belajar lagi, dan kita bisa kembangkan lagi bakat dan kreativitas kita. Oke, luar biasa. Kreativitas, ini kayaknya Putri sangat kreatif sekali. Nah, bagaimana Bu Zaulia? Kalau saya pesannya untuk guru, jangan takut salah. Lakukan aja apa yang mau kita lakukan, karena kita manusia biasa berbuat salah, tetapi dari kesalahan itu kita dapat memperbaiki kembali dan melakukan refleksi gitu. Dan dengan melakukan refleksi itu
ya kita bisa maju. Oke. Ini guru-gurunya keren-keren, pantesan kalian keren-keren ya. Luar biasa. Baik, Sobat Inspiratif, Telusur Inspirasi, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Izinkan saya juga menutup dengan sebuah pantun. Ke monumen 0 km kita pergi jalan-jalan. Dari puncaknya tampak laut luas menghampar. Tetap semangat melakukan perbaikan dan perubahan, serentak bergerak, kita wujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Saya Iwan Caril mohon undur diri. Kepada semua Sobat Inspiratif, Telusur Inspirasi, mohon maaf jika ada kata yang salah. Sampai jumpa di episode Telusur Inspirasi berikutnya.